sehat, bugar, produktif. Cegah stunting, itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Ngopi Sehat, Tim Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Kali ini yang kedua, kita dengan ibu kita yang cantik sekali. Beliau koordinator bidang promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Boleh kenalan dulu ya? Oke? Monggo. Silakan Ibu, kenalan dulu Ibu Wiwi. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Perkenalkan, saya Wiwi Puji Astuti SKM. Kebetulan dapat amanah dari Bupati Grobogan selaku subkoordinator promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Kebetulan kalau di Promkes saya sendiri juga sebagai penyuluh kesehatan. Gitu Mbak Umi. Oke, Ibu, kali ini kan kita mungkin kalau Promkes tidak lepas dari yang namanya germas gitu. Kalau orang awam germas itu apa sih? Maksudnya taunya seger mas gitu. Betul ya Bu ya? Iya. Apalagi di masa pandemi ini bagaimana sih kita upaya-upaya kita supaya penggerakan masyarakat hidup sehat itu tetap berjalan mengatasi pandemi yang makin kesini belum selesai, biar kita bebas dari pandemi itu seperti apa. Iya. Tapi mungkin sebelumnya boleh dong Bu kita salam germas dulu. Betul. Berdua. Siap. Oke, ya Bu. Ya. Ibu Wiwi dulu atau saya dulu ya? Mbak Umi dulu. Oke. Salam germas. Sehat, bugar, produktif. Cegah stunting, itu penting. Ya, oke, terima kasih. Itu yang selalu harusnya tim promosi kesehatan dimanapun berada digaung-gaungkan ya Ibu. Ibu mungkin bisa disampaikan bagaimana upaya-upaya tim promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan untuk germasnya biar tetap berjalan di masa pandemi. Iya, terima kasih Mbak Umi. Jadi begini, kenapa kok ada germas, gerakan masyarakat hidup sehat? Ini memang sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017, dan juga kami di Kabupaten Grobogan sudah ada regulasinya Mbak Umi. Kaitannya germas dengan Peraturan Bupati Grobogan nomor 77 tahun 2020. Ini memang dengan adanya germas ini latar belakangnya karena penyakit selama 30 tahun ini banyak penyakit yang tidak menular di masyarakat. Masih muda kena sakit jantung, kena sakit tumor, gula dan lain sebagainya. Maka dari itu dengan adanya instruksi Presiden tersebut, harapannya pola hidup masyarakat, gaya hidup masyarakat berubah. Dalam implementasi germas ini memang ada beberapa hal, yaitu yang pertama aktivitas fisik. Harapannya semua masyarakat di Kabupaten Grobogan khususnya melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Aktivitas fisiknya bisa jogging, bisa tenis. Mbak Umi kan suka tenis ya? Wajah Ibu. Iya. Kemudian bisa kalau yang muda-muda mungkin basket, voli dan sebagainya. Kemudian yang kedua makan buah dan sayur. Ini memang kami sosialisasikan kepada masyarakat, tentunya di kalangan muda ini yang biasanya tidak suka dengan buah dan sayur. Usia produktif ya Ibu? Betul itu. Jadi mulai sejak dini, sejak usia balita ini diperkenalkan macam-macam aneka buah, aneka sayuran yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, cek kesehatan secara berkala. Iya. Ini harapannya semua masyarakat produktif usia dari 30 tahun ke atas minimal 6 bulan sekali cek kesehatan. Ya, bisa cek tekanan darah, kemudian cek gula darah, kolesterol. Ini yang biasanya tidak terpikirkan, betul. Jadi merasa tidak ada keluhan, tidak ada perubahan, tidak mau dicek up. Kemudian yang berikutnya D, diberikan ASI eksklusif. Ini untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. ASI saja, tidak usah diberikan makan tambahan apapun. Betul. Ya. Nanti diberikan makanan tambahan setelah 6 bulan. Boleh makan pendamping ASI. Kemudian yang berikutnya enyahkan asap rokok. Ini yang susah. Paling susah ya Bu. Betul. Ya. Apalagi ini sekarang anak-anak sekolah ini sudah mulai pengaruh dengan lingkungan yang merokok. Nah ini memang kami dari Seksi Promosi Kesehatan edukasi kepada masyarakat. Kami
tidak melarang karena memang belum ada perbubnya ya. Apalagi perda Mbak Umi, perbub itu sayanya agak susah ya. Okay. Mestinya ada perbub kawasan tanpa rokok. Nah, ini di tempat-tempat umum memang diberlakukan kawasan tanpa rokok, apalagi di sekolah. Kalau di institusi kesehatan jelas karena di sana sudah dicanangkan memang di institusi kesehatan bebas asap rokok. Bebas asap rokok. Betul. Nih. Kemudian yang berikutnya fokus dalam penanganan stunting ya, karena sekarang banyak anak-anak usia bawah 2 tahun yang stunting. Baduta ya Ibu? Iya, gitu Mbak Umi. Ya. Terima kasih Ibu, menarik sekali untuk aktivitas fisik. Kebetulan kalau dari kami lihat sendiri itu di desa sudah banyak ibu-ibu yang sosialita untuk senam loh Bu. Betul. Itu mesti senamnya senam germas gitu. Itu sudah luar biasa, saya kira sudah berhasil nggih kalau aktivitas fisik. Mungkin ada modifikasi yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, merubah mindset mereka bahwa germas aktivitas fisik tidak hanya senam Ibu. Betul, jadi bisa. Kadang senam itu aerobik yang bisa mengikuti hanya yang usia-usia produktif. Mbah-mbahnya, anak-anaknya nggak tersoder. Ya. Mungkin bisa nanti kita sedikit memberikan informasi dari teman-teman promosi kesehatan bahwasanya untuk aktivitas fisik bisa dimulai dengan jalan sehat, kerja bakti per RT, dan akhirnya nanti pemenuhan gizi. Nanti sayur dan buah dengan itu ya Bu, gotong royong. Iya, mungkin betul. gitu. Dengan pemanfaatan lahan di desa. Pemanfaatan lokal. Iya. Ibu, menarik lagi yang untuk asap rokok Ibu. Mungkin kalau untuk menyetop langsung untuk kawasan tanpa rokok itu memang susah Ibu. Betul. Kalau kita kasih istilah perokok santun bagaimana Ibu? Bisa kalau itu. Jadi memang perokok santun dan bijak ya. Iya, karena santun dan bijak. Betul. Jadi nanti yang merokok ini harapannya tidak di lingkungan yang banyak orang. Ini harap menyendiri Mbak itu. Tidak di depan pertemuan. Betul. Seperti itu ya Bu. Iya, nanti di luar ruangan, tidak di dalam rumah, apalagi di rumah ada bayi, ada ibu hamil, itu juga termasuk kelompok resiko. Iya Ibu ya. Itu yang rokok kan biasanya gini Bu, kalau nggak ngerokok nggak gentle, nggak ketok gantengin gitu. Betul nggak? Gitu ya teman-teman dari tim promosi kesehatan. Biasanya kalau kita turun ke bawah itu jawabannya gitu, kalau nggak ngerokok nggak ganteng gitu. Tadi sudah aktivitas fisik, cek kesehatan berkala yang belum saya tanyakan lagi Bu. Rata-rata di usia 15 tahun ke atas, kan kalau usia produktif 15 sampai 59 tahun ya Bu, itu tidak mau periksa, tadi merasanya sehat. Bagaimana ya Bu upaya kita supaya anak-anak usia 15 sampai 59 tahun yang orang tua katakanlah di atas 35 tahun, oke, mereka datang ke Posbindu pemanfaatan vaskes yang ada, tetapi di usia 15 sampai 35 tahun itu susah. Bagaimana ya Bu untuk trik-triknya supaya teman-teman kita itu yang di lapangan bisa menjangkau usia 15 tahun sampai 35 itu. Ya, untuk 15 tahun ini kan sampai usia 17 tahun usia sekolah ya. Ini bisa kami dari jajaran kesehatan di paling bawah di tingkat puskesmas melakukan screening kesehatan. Di sana ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemudian untuk remaja putrinya diberikan tablet tambah darah. Ini untuk screening awal di usia remaja. Kemudian untuk selanjutnya di posyandu remaja. Ini tentunya bisa dibentuk posyandu remaja di tingkat desa untuk menjaring remaja-remaja yang ada di sana. Jadi bisa terdeteksi secara dini remaja-remaja di sana atau ada kelainan atau ada penyakit penyerta yang diidap oleh remaja-remaja tersebut. Biasanya khususnya remaja putri mungkin ada yang menstruasinya terlambat. Ini kan juga bisa kesehatan reproduksi. Iya, kesehatan reproduksi. Ini juga bisa diakomodir di posyandu remaja tersebut. Berarti untuk kerjasama lintas programnya dari puskesmas mulai dinas kesehatan sampai puskesmas sampai nanti ke desa ya Bu ya, pemberdayaan lagi gitu ya Bu. Ini memang konsep dari Prompes itu pemberdayaan masyarakat dari oleh untuk masyarakat itu sendiri. Ayo inovasi kita supaya kegiatan itu benar-benar terpadu ya Bu ya. Jadi tidak berdiri sendiri, ada posyandu remaja, kemudian ada Posbindu yang kita padukan, masyarakat juga tidak
katakanlah bertanya-tanya akeh mento kegiatan nih. Iya. Gitu nggih, Bu nggih? Jadi satu posyandu itu berintegrasi dengan kegiatan yang lain. Nggih. Itu berarti nanti melibatkan untuk ormas atau lembaga lain nggih, Bu? Bisa, itu dari Karang Taruna, PKK, mungkin ada remaja masjid, kemudian kalau dari muslimat, fatayat yang ada di sana bisa dilibatkan dalam posyandu tersebut. Iya. Itu nanti menujunya kalau germasnya sudah bagus, sudah terpenuhi, kita tolak ukurnya ke desa siaga, Ibu ya. Betul. Ya, jadi pelibatan ormas, kemudian pelibatan pihak swasta, pendanaan lain, nanti desa siaganya akan goal. Gitu iya, betul. Karena dengan desa siaga ini harapannya masyarakat di desa itu bisa mandiri di dalam penanganan kesehatan. Jadi kalau memang ada musim DB, kenapa mungkin lingkungannya yang tidak bersih, jadi perlu ada kerja bakti PSN. Kemudian ada untuk persiapan ibu bersalin, kira-kira di sana pendonornya ada nggak dipersiapkan. Itu memang konsep desa siaga seperti itu. Semua berangkat dari Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ingat ya, tidak segermas. Taunya mesti gitu, Bu, segermas gitu. Oke, Ibu, terima kasih waktunya untuk kita bincang sehat di Ngopi Sehat, promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Mungkin closing statement, Bu, monggo silakan disampaikan. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, implementasi Germas memang harus terus-menerus continue, dan untuk aktivitas fisik tidak hanya senam saja. Kalau di kantor bisa melakukan peregangan ini juga bisa dilaksanakan karena waktunya hanya 30 menit. Ini sangat singkat sebenarnya, tapi kemauan dari personil itu mungkin agak susah. Makanya kami dari sesi promosi kesehatan memang untuk penggerakan aktivitas fisik ini memang perlu kami gaungkan kepada masyarakat. Kemudian kaitannya dengan pandemi COVID ini, kita diharapkan tidak kendor dengan 5M, cuci tangan tetap dilaksanakan karena sudah menjadi budaya masyarakat sekarang cuci tangan. Kemudian pakai masker tetap dilaksanakan, disiplin pakai masker, kemudian jaga jarak, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas. Saya kira itu. Terima kasih, closing statement yang sangat luar biasa. Sebelum kita akhiri, sekali lagi kita minta salam Germas, Ibu. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif. Cegah stunting itu penting. Terima kasih sekali, kami mohon diri, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa tetap diakses di Ngopi Sehatnya Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan di YouTube maupun IG kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.